Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Izinkan saya Atikawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 1 Cibungur dari Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak. Salam bahagia. Yang terhormat kepada fasilitator Ibu Eka Priyatiningrum SPD dan juga Bapak Asep Mulyana Rahmatullah SPD sebagai pengajar praktik. Halo Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif atau diseminasi, saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang mendasari saya membuat rancangan tindakan ini yaitu untuk melakukan perubahan praktik disiplin dan budaya positif sesuai dengan 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila di kelas atau sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan budaya positif di sekolah yang dapat menciptakan nilai-nilai kebajikan melalui proses pembentukan kesepakatan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dalam rancangan tindakan ini yaitu untuk mewujudkan disiplin positif pada murid yang berkelanjutan sehingga dapat menjadi pembiasaan sehari-hari atau budaya positif di sekolah. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki nilai-nilai kebajikan, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik, yaitu terbentuknya adanya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama guru dan juga murid. Guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas. Guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid atau melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati dan juga terciptanya suasana kelas yang lebih aktif, kreatif, aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu meminta izin atau dukungan dari kepala sekolah serta berdiskusi dengan rekan guru untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Lalu menyusun rencana pelaksanaan dan membuat keyakinan kelas melaksanakan keyakinan kelas bersama guru dan murid masing-masing, dan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang terakhir, dalam rancangan tindakan ini, apa saja bahan, alat, atau tenaga yang Anda butuhkan untuk menjalankan tindakan? Bagaimana Anda akan mendapatkannya? Yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar pelaksanaan budaya positif di sekolah terlaksana dengan lancar. Juga ruangan untuk diseminasi budaya positif, serta pembuatan modul dan PowerPoint yang dibuat oleh saya sendiri, peralatan untuk workshop semacam proyektor. Selanjutnya, kegiatan inti modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cibungur, Bapak Karna SPD yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Cibungur yang saya hormati pula. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya dan kesehatan bagi kita semua sehingga dapat berkumpul di hari ini di ruangan ini, yaitu dengan kegiatan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini.
Mohon Bapak Ibu Guru saya izin untuk di depan. Di sini saya bukan guru yang memiliki banyak pengalaman atau guru yang terbaik. Maka di sini kita dapat berdiskusi, berbagi pengalaman baik Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru mungkin lebih pengalamannya yang lebih banyak dibandingkan saya. Di sini saya menyampaikan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari selama di pendidikan guru penggerak ini dari modul 1 dan ini ada di modul 1.4 terakhir dari modul 1. Selanjutnya saya bacakan tentang konsep inti budaya positif. Di sini kita akan bahas bersama mengenai konsep inti budaya positif. Ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita sebagai guru bahwa waktu dulu bahwa kita berpikir siswa untuk datang ke sekolah tujuannya hanyalah belajar. Akan tetapi dengan pembelajaran dengan paradigma baru bahwa kita sebagai guru yaitu menggunakan berdiferensiasi kepada murid. Dengan begitu munculnya banyak karakter atau keunikan-keunikan yang dibawa murid dari rumah dengan latar belakang yang beda. Maka di sini kita sebagai guru pembelajaran menggunakan berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai dengan perkembangannya. Yaitu perkembangan yang sekarang itu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dimana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, siapa Bapak Ibu yang bisa menyebutkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, silakan. Yang pertama beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, baik sekali, tepat jawabannya yaitu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh murid. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kita sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, serta latar belakang pada diri murid. Contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Kita berada di Indonesia, yaitu memiliki nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya itu dari IBO atau Primary Youth Program.
bisa disebut dengan PYP, yaitu toleransi, adanya rasa hormat, gitu ya. Terus ada integritas, mandiri, bahkan murid tersebut bisa menghargai guru, antusias, empati, dan murid datang ke sekolah hanya ingin pengetahuan, ingin menambah pengetahuan, kreativitasnya, kerjasamanya kepada teman-temannya, percaya diri dan juga berkomitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nah, jadi murid ini dapat dipercaya memiliki berbagi hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu berhebat, di sini motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik atau ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar. Yang tadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kepada murid, dan juga adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu adalah motivasi pada murid yang dari luar, seperti itu. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik, yang dimana motivasi tersebut adalah motivasi dari dalam diri murid tersebut. Karena jika murid tersebut memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri, itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, seperti adanya tanggung jawab, disiplin, dan yang lainnya. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman di sini tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Nah, itu adalah merupakan hukuman dan juga bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis dan tidak terencana atau tiba-tiba. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan terencana atau yang disepakati sesuai peraturan, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan guru sebagai monitor. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi ini adalah sebuah proses dialog di mana antara guru dan siswa untuk menyelesaikan permasalahannya yang biasa murid-murid kita suka melanggar aturan-aturan yang di kelas ataupun di sekolah. Di sini bahwa kalau kita menggunakan restitusi, anak tersebut untuk bisa bertanggung jawab. Baik. Selanjutnya yaitu tindakan guru. Nah, coba Bapak Ibu di sini tindakan guru bisa. Yang pertama ketika tindakan Bapak Ibu guru mengatakan kepada murid itu berjemur di lapangan pukul 14 siang mengobrol dengan teman, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ayo Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman. Ya, nanti kita coba lihat jawabannya ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, Bapak Ibu. Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Konsekuensi. Coba. Oke, nanti ya kita jawabannya di akhir. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan A. Konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Ayo, coba dipegang ya jawabannya ya. Yang terakhir, dia
Coba ini ya, buka jawabannya. Nah, adakah yang benar? Saat yang jawabannya benar. Nah, di sini betul ya. Yang nomor satu bertemu di lapangan pukul jam 12 siang mengobrol dengan teman itu adalah hubungan. Karena di sini tidak ada kaitannya antara mengobrol dengan teman dan juga berjemur. Ya, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini adalah konsekuensi. Ini ada hubungannya ya, karena murid tersebut melakukan coretan yang ada di meja tulis dan kemudian konsekuensinya yaitu membersihkannya kembali. Dan yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah merupakan hukuman karena murid tersebut dia tidak bisa menjawab pertanyaan, tetapi dihukum dengan cara berdiri di depan. Nah, ini tidak ada kaitannya. Selanjutnya itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi ya, Bapak Ibu karena teman yang sudah mencoret-coret itu di kertas, kemudian konsekuensinya adalah menggantikannya kembali dengan kertas yang baru. Dan selanjutnya terakhir, lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu adalah konsekuensi. Nah, ini yang biasanya terkecoh antara hukuman atau konsekuensi. Ini adalah konsekuensi karena walaupun dia lagi mengelilingi lapangan, nah ini adalah ada hubungannya dengan pelajaran olahraga ya. Karena lari itu merupakan ada pelajaran olahraganya. Nah, jadi di situ adalah konsekuensi jawabannya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal akan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru ketika membuat keyakinan kelas itu tidak nilai-nilai kebajikannya jangan terlalu banyak untuk yang ditempel itu, karena kalau misalnya terlalu banyak itu sulit untuk diingat nanti oleh guru-guru kita di kelas ya. Nah, dan juga adanya kontribusi atau kesepakatan antara guru dan juga murid. Selanjutnya itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Itu mempersilahkan murid-murid kelas untuk berbuat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Bapak Ibu nanti mempersilahkan kepada murid-murid kita di kelas untuk menyuarakan pendapatnya. Kita kasih dulu aja kepada murid-murid kita di kelas. Kira-kira misalkan seperti ini. Anak-anak, siapa yang senang kebersihan? Siapa yang kira-kira nyaman nggak kalau kelas kita bersih? Nah, jika kalau nyaman, artinya kita harus bagaimana? Nah, jadi nanti ada pendapat-pendapat atau curahan murid bahwa pasti ada yang bilang buanglah sampah pada tempatnya Bu, biar tidak ada yang buang sampah sembarangan supaya bersih kelasnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pesan apalagi kalau kita belajar misalkan supaya ketika berbicara supaya banyak yang mendengarkan itu harus bagaimana seperti itu. Nah, nanti teman-teman atau murid-murid kita di kelas yaitu akan berpikir ya keinginan yang nilai-nilai kebajikan yang mereka inginkan nanti di kelas.
Selanjutnya itu mencatat semua masukan-masukan. Nah, dengan mencatat seperti itu, sebelumnya saya apa ya di bulan kemarin sudah mempraktekkan keyakinan kelas bahwa sebelum mencatat itu saya membagikan kertas kecil yang dimana kertas kecil tersebut akan ditulis dengan keyakinan murid-murid. Nah, setelah itu dicatat, kemudian ditempelkan di depan, ya. Nah, ini susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, pasti ada dalam bentuk negatif menjadi positif. Pasti ada kalimat-kalimat yang negatif, ya. Nah, kita di situ sebagai guru menggantikan kalimat-kalimatnya menjadi positif. Seperti anak-anak misalkan jangan berisik ketika belajar. Nah, jadi tidak boleh ada kata jangan. Jadi kita kalimatnya ubah dengan kalimat positif atau dengan cara belajar dengan kondusif seperti itu. Ya, terus jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita itu ubah kalimatnya menjadi positif. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita tinjau kembali daftar curahan pendapat. Nah, pastikan anak-anak kita di kelas banyak, tidak semuanya kita ambil, ya. Kira-kira kita berkisar antara 3 atau sampai 7 keyakinan. Pasti ada siswa yang mengatakan keyakinannya ada yang sama. Nah, kita ambil satu seperti itu. Jadi kita ambil nilai-nilai kepentingan yang mana yang kita ambil. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita setelah selesai membuat keyakinan kelas, nah kita itu menyetujuinya dengan menandatangani antara guru dan murid, ya. Jadi di situ ada tanda tangan, kemudian disepakati bersama seperti itu, ya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini angkat tangan jika ingin bicara. Jadi anak-anak ketika mau berpendapat atau mau berbicara, ketika berbicara di depan, itu anak-anak angkat tangan jika ingin bicara. Jadi angkat tangan dulu sebelum bicara. Lalu dengarkan penjelasan guru dan belajar dengan aktif dan tertib. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa membuat seperti ini contohnya. Sesuai dengan kelas masing-masing. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia bahwa melakukan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kan? Untuk mencapai kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, seperti itu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Pasti kita menginginkan suatu tujuan apa yang kita ingin capai di kemudian hari dan ingin merasa ingin terpenuhi, ya, kebutuhan kita. Baik, selanjutnya adalah ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, ya, yaitu dengan cara apa bertahan hidup? Yaitu kita memiliki kesehatan, punya rumah, punya pakaian, dan juga makan dan minum. Itu pasti kita bertahan untuk hidup, ya. Kebutuhan yang kedua adalah penguasaan, yaitu memimpin, berprestasi, ingin kita diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya yaitu kebebasan, yaitu bebas untuk kemandirian, ingin mencoba hal baru, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang keempat adalah kesenangan. Bapak Ibu guru, betul senang? Betul kesenangan, betul ya? Nah, mencari kesenangan dengan cara bermain, tertawa, jalan-jalan, ya, hiburan. Terus kita
sudah humor ya, kita perlu humor, ada orang yang humor tuh perlu supaya kita ketawa dan antusiasme. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan Antusiasme itu ke arah yang seperti apa gitu, ya antusias gitu, misalkan ketika apa namanya bersama teman-teman gitu ya, mengikuti apa kita ya antusiasnya gitu, bergabung dengan teman yang lain ya, jangan sendirian gitu, gimana mau senang gitu ya, jadi kita gabung dengan teman yang lainnya, jadi berantusias gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima, adanya kebutuhan untuk memberi. Bapak Ibu ingin dikasih sayang, ya, ingin disayang oleh suami, ya, disayang juga oleh anak-anak kita ya. Bahwa itu adalah kebutuhan manusia ini. Ya, karena kita adalah manusia ya, ya. Nah, itulah kebutuhan manusia, bahwa ingin dikasih sayang dan merasa diterima. Adanya kita kerjasama dan berbagi ya. Lanjut, yang ini selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Coba andaikan tangan Bapak Ibu dikepal, ya. Kemudian ada orang yang ingin membukanya, dan kepala di dalam kepala tangan Bapak Ibu itu adalah sangat berharga, ya. Kemudian ada orang yang ingin membukanya, gimana perasaan Bapak Ibu? Apa langsung dibuka atau ingin mempertahankan kepala Bapak Ibu? Ingin dipertahankan karena ada sesuatu yang berharga pada kepala tangan kita, ya betul. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya, yaitu adalah penghukum. Nah, di sini adalah Bapak Ibu guru. Kira-kira posisi kontrol guru yang Bapak Ibu rasakan ada di mana? Ada di penghukumkah, teman, pemantau, manajer, atau membuat merasa bersalah? membuat merasa bersalah, Penghukum ya. Dulu kita pernah menghukum ya kan, misalkan ada yang buang sampah sembarangan malah kita marahin. Terus dulu pernah suka apa nggak bisa jawab malah maju ke depan, biasanya tidak mengerjakan PR. Siapa yang akan mengerjakan PR? Maju ke depan, gitu ya. Dihukum berdiri, baris yang nggak menjadi PR ya. Nah, di sini kita pahami ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu biasanya memiliki nada suara tinggi, matanya melotot gitu ya. Dan biasanya suka jadi menunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, kalau kita posisi dalam penghukum, itu murid juga biasanya punya ada kemarahan dalam diri hati murid sendiri. Terus biasanya ada pendendam, ini guru marah-marah katanya ya. Terus, nah, dan biasa suka mengatakan kalau ada murid yang terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan datangnya bisa tepat waktu, gitu kan? Kamu ini yang gini, gitu. Nah, itu adalah penghukum, nadanya suaranya tinggi sambil menunjuk orang yang telat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah teman. Teman itu nada suaranya akrab, ya. Biasanya nada suara kayak teman sendiri aja gitu ya. Berada terus bercanda sama anak-anak, sama murid-murid di kelas. Kemudian merapat pada murid. Biasanya guru kelas 1, Pak Henry, ada nggak siswa atau muridnya suka tiba-tiba ada di samping ngelengek-ngelengek kita pasti lendokan gitu lah, kayaknya manja gitu ya. Gitu. Nah, kadang-kadang itu namanya juga biasanya ada di kelas rendah ya. Nah, itu posisi kontrol kita biasanya tuh kayak teman gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa di kelas tinggi juga ada gitu kan. Misalkan ada yang mengerjakan tugas, kemudian
bukan tidak, belum selesai. Misalkan gini, si guru itu kan kalau posisi teman, ayo cepat selesaikan tugasnya, gitu kan. Kalau nanti sudah selesai, nanti kita main, gitu. Kalau nggak, nanti kita curhat-curhatan, gitu ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman kepada guru. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Pemantau biasanya ada suaranya mendatar. Bahasa tubuhnya juga formal. Misalkan contohnya, Adik tahu nggak kamu jam berapa kita masuk, gitu kan? Dengan adanya biasa-biasa aja. Kenapa kamu masuk? Kenapa kamu datangnya terlambat? Gitu kan? Jadi tidak ada intonasi yang tinggi ataupun rendah, jadi datar-datar aja. Kalau perempuan merasa bersalah, itu biasanya wajahnya memelas, Bapak Ibu guru, nadanya halus, gitu ya. Terus misalkan ini, Adik, misalkan contohnya gini, Adik, kamu ini bagaimana ya? Sering sekali kamu masuknya telat. Kamu tuh suka mengecewakan ibu. Ibu jadinya bikin kecewa. Nah, dari kata tersebut, si perempuan merasa bersalah itu merasa bisa, oh iya ya, saya datang terlambat, bikin ibu guru kecewa. Nah itu kan jadi si perempuan merasa bersalah itu tersentuh hatinya. Nah di situ bahkan lebih berbahaya. Orang yang menyentuh hatinya itu lebih berbahaya dibanding dengan penghukum. Kalau penghukum, si murid kalau misalkan lari, udah lari, tapi kan itu sambil jaga sambil keluar amarahnya, ya. Tapi kalau perempuan merasa bersalah itu tersimpan di hati, malah jadi adanya pendendam. Oh, ibu-ibu ini, tapi jadi emosinya itu tidak keluar. Nah, jadi itu berbahaya untuk diri sendiri, bisa marah ke temannya gara-gara ditegur seperti itu, ya, dan bisa bisa lama gitu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah ada suaranya tulus dan mendekat ke murid. Misalkan contohnya, Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah masuk? Tahu, Bu. Kamu tahu tidak konsekuensinya apa? Gitu kan? Iya, Bu. Gitu kan? Nah, jadi kalau posisi manajer itu adanya komunikasi dengan murid, sehingga bisa menggali kenapa alasan murid itu datangnya terlambat. Kita tidak tahu kan alasan murid datang terlambat, mungkin saja di jalannya kenapa, ya kan? Tidak dengan posisi kontrol yang lainnya. Mereka hanya tahu si murid itu terlambat, tapi tidak tahu alasannya, gitu. Jadi di posisi manajer itu menggali informasi pada diri murid tersebut, sehingga membuat solusi kepada diri sendiri. Kalau misalkan kamu telat masuk ke kelas, kira-kira apa konsekuensinya, gitu. Misalkan, oh ya Bu, kalau telat saya kalau istirahat saya melanjutkan tulisan yang sudah terlambat. Nah, berarti di situ posisi kontrol manager itu menemukan solusinya sendiri, ya. Bukan kita yang memberi solusi, tapi murid itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah, nah, ini ada contoh posisi kontrol guru dengan kasus tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau misalkan penghukum, itu posisi kontrolnya dengan membuat hukuman. Keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, padahal itu tidak mengerjakan tugas kasusnya, tapi dia dihukum untuk mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Kalau posisi kontrol jadi pemantau, itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Itu kan tadi data-data aja nadanya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasnya dan segera kumpulkan. Data-data aja, gitu ya. Jadi itu adalah pemantau. Selanjutnya adalah teman. Posisi kontrolnya sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugas
kemudian dia main. Jadi posisi kontrolnya kayak seperti temannya. Selanjutnya itu membuat merasa bersalah. Harus berapa kali Bapak Ibu memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Nah itu membuat merasa bersalah. Pasti yang tidak mengerjakan merasa tersentuh hatinya karena sudah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Nah terakhir yaitu manajer. Dalam kasus tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, posisi manajernya pasti akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu. Dia ada tanya jawab, tahu tidak? Tahu pasti gitu kan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dia pasti berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu. Bisa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, posisi kontrol apakah aku jika Bapak Ibu guru mengatakan ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu kita posisi kontrol apa itu, Bapak Ibu? Teman, pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah atau manajer? Apa? Teman. Ya, coba kita lihat. Nah, betul Bapak Ibu, itu adalah posisi kontrol teman. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Nah, ketika Bapak Ibu guru kalau mengatakan kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, ya, kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Dari kelima posisi kontrol tersebut. Teman tahu? Apa? Pembuat bersalah? Manajer? Apa? Teman apa? Pembuat manajer? Manajer ya, di situ adanya pelayanan yang atau menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Coba Bapak Ibu, kalau aku tidak melakukannya saya akan hukum. Coba hukum ya. Nah, betul Bapak Ibu, penghukum juga ada jawabannya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi apa baru dengar nih, Bapak Ibu? Baru dengar ya? Nah, tahunya itu ya? Nah, ya, kalau restitusi adalah sebuah dialog ya, guru dan murid. Nah, ini segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab serta dapat menyelesaikan permasalahannya dengan solusi sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi ketika ada murid yang melakukan pelanggaran, ya. Kemudian dalam kegiatan segitiga restitusi ini yaitu menghasilkan murid tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Biasanya ya, kalau penghukum kita hukum dengan di depan teman-teman yang lainnya, ya. Kemudian sehingga dikembalikan ke kelas, itu anak pasti malu karena dia tahu bahwa teman-temannya kalau saya itu dihukum sama guru tersebut. Nah, kalau dengan cara segitiga restitusi ini, itu bisa mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya. Itulah perbedaannya dengan penghukuman, ya. Selanjutnya, segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah. Yang pertama
identitas. Menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanyakan kepada murid tersebut yang melanggar peraturan. Kita tanyakan ini. Kita menstabilkan identitas murid tersebut dulu. Biasanya murid itu tahu bahwa sudah melanggar peraturan, ya kan? Tapi kita tanyakan begini supaya hatinya tenang. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jawab tadi, iya ya. Jadi saya sendiri itu bukan hanya saya yang punya yang suka melakukan kesalahan, orang lain juga punya. Dan yang kedua kita tanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, Bapak Ibu jangan tanyakan mungkin melakukan institusi itu adalah guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Ya, nah ini pasti melakukan sedikit restitusi. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah, mengatakan dengan mengatakan kamu tentu punya alasan kenapa melakukannya, ya. Jangan langsung kita hakimi. Terlambat dengan langsung kita hakimi. Kamu terlambat sekarang maju depan, itu. Tidak, tapi kita menanyakan. Kamu tentu punya alasan. Kenapa melakukannya seperti itu? Dan itu kita itu tidak diurung, ya, tidak diurung. Tapi kita berbicara empat mata saja. Misalkan kayak di pojokan kampus, ya, yang tidak terlihat oleh teman-temannya. Supaya apa ya tadi? Supaya dia bisa setelah kita lakukan sedikit dia bisa kumpul dengan teman-temannya. Ya, jadi tidak mau kalau dia sedang dihukum atau dipanggil oleh guru. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah, mengatakan dengan mengatakan kamu tentu punya alasan kenapa melakukannya, ya. Jangan langsung kita hakimi. Terlambat dengan langsung kita hakimi. Kamu terlambat sekarang maju depan, itu. Tidak, tapi kita menanyakan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukannya seperti itu. Dan itu kita itu tidak diurung, ya, tidak diurung. Tapi kita berbicara empat mata saja. Misalkan kayak di pojokan kampus, ya, yang tidak terlihat oleh teman-temannya. Supaya apa ya tadi? Supaya dia bisa setelah kita lakukan sedikit dia bisa kumpul dengan teman-temannya. Ya, jadi tidak mau kalau dia sedang dihukum atau dipanggil oleh guru. Selanjutnya, itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Tanyakan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Pastinya berpikir, ya kan? Selanjutnya, itu menanyakan keyakinan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan terlebih dahulu. Kita yang sudah disepakati dengan murid kita di kelas, ya kan? Bahwa di dalam keyakinan kelas kita itu bahwa ada kata masuk pada tepat waktu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tanyakan kepada murid yang terlambat. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati dulu, gitu. Pasti murid tersebut akan ingat, ya, karena membuat keyakinan kita itu kalimatnya jangan terlalu banyak supaya bisa diingat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya, gitu kan? Jadi kalau anak tersebut kalau ditanyakan itu pasti ingat, ingat deh keyakinan kita di sekolah itu bahwa masuk harus ada waktu, gitu kan? Seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti, ya, orang kita menginginkan orang pasti yang lebih baik, gitu kan? Misalkan kalau bisa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ingin menjadi orang yang menyenangkan, yang misalkan dia fansnya itu siapa, gitu. Ya, jadi misalkan kalau kita fansnya ke
Berarti saya ingin seperti dia yang harus semangat, yang harus berusaha gitu. Nah, ini yang sudah saya praktekkan tentang penerapan segitiga restitusi. Kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 itu membuang sampah sembarangan. Ya, karena kita sudah meyakini bersama bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Dan kasus kedua adalah telat masuk ke kelas. Karena apa? Karena sebelumnya katanya menonton permainan sepak bola, ya, timnas dulu waktu hari apa itu yang lagi punya bola. Kemudian dia masuk ke kelas dan terlambat seperti itu. Oke, sampai sini yang saya sampaikan. Kira-kira Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang ingin dipertanyakan? Bisa, ada yang mau nanya bisa? Silakan bisa kalau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bisa berdiri dulu ya, supaya kelihatan yang nanya. Ini Bu, saya menanyakan ini pada Bu Tita. Ketika kami sudah melaksanakan restitusi dan murid sudah melaksanakan konsekuensinya, kemudian dengan pelanggaran yang sama, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Oh ya, baik, terima kasih Bu Tita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Bapak Ibu pernah, Bu Tita pernah melakukan katanya apa restitusi, ya. Jadi contohnya seperti ini. Pernah melakukan restitusi kepada murid tersebut dan murid tersebut sudah melakukan konsekuensinya. Tetapi sudah melakukan itu, di kemudian hari ya murid tersebut melakukannya kembali, ya, melakukannya kembali pelanggaran yang sama. Jadi maka kita sebagai guru, contohnya seperti ini ya. Contohnya berarti ada murid nih yang buang sampah sembarangan. Kemudian kita panggil murid tersebut untuk kita lakukan segitiga restitusi, untuk diproses segitiga restitusi. Kemudian murid tersebut mengetahui konsekuensinya. Berhubung pelanggarannya dia membuang sampah pada sembarangan, maka konsekuensinya dia menerima mengambil sampahnya tersebut di kelas, ya kan? Nah, yang dipertanyakan sama Bu Tita, berarti si murid itu melakukannya kembali, membuang sampah sembarangan, padahal sudah direstitusi, padahal sudah dapat konsekuensinya. Nah, jadi kita sebagai guru atau sebagai posisi control manager, itu kita melakukan restitusi kembali. Sudah tahu kan konsekuensinya adalah mengambil sampah di dalam kelas. Nah, jadi adanya karena sudah melakukan, tidak melakukan itu lagi. Kita di situ adanya penambahan, ya, penambahan konsekuensi karena udah berulang. Jadi adanya penambahan konsekuensi. Jadi seperti ini penambahan konsekuensinya. Mengambil, ya sudah mengatakan, Bu, ambil biasanya sampah-sampah yang ada di kelas. Iya, berhubung murid tersebut mengulangi kembali, kemudian ada tambahannya.
Baik, terima kasih Bu Lisa. Kami sudah bisa dijawab ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Atau sudah cukup? Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Presentasi diseminasi hari ini yang saya sampaikan cukup sekian dan mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang terima mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak Ibu, kita sesi fotonya ya di depan untuk berbagai dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendri SPD SD, rekan guru Ibu Atikawati. Beliau mengajar di kelas 5, saya sendiri mengajar di kelas bawah. Diucapkan terima kasih atas pelatihannya tadi tentang budaya positif. Namun bagi saya pribadi terus terang sangat kesulitan karena masih banyak yang perlu saya perbaiki dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Atikawati sangat bermanfaat. Mudah-mudahan saya bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah SDN 1 Cibungur. Terima kasih disampaikan kepada Bu Atikawati selaku
guru kelas 5 di SDN 1 Cibungur. Selamat, semangat terus, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Marni Parpua dari SDN Cibungur 1. Saya telah mengikuti kegiatan tadi, acara teman saya itu Watikawati. Mengikuti pembelajaran tadi saya sangat banyak mendapatkan ilmu. Semoga Bu Atikawati selalu sukses, selalu lancar melaksanakan tugas guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus Rangga Wiramahendra. Saya adalah guru penggerak angkatan 6 dan sekaligus saya adalah rekan guru dari Ibu Guru Atikawati SPD yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait kegiatan diseminasi yang barusan berlangsung. Sungguh menarik kegiatannya, materi yang disampaikannya runut dan penyampaiannya juga mudah dipahami. Beberapa guru juga akhirnya mengerti dan mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap diseminasi tadi terkait dengan disiplin positif di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah. Bersama ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Atika yang telah melaksanakan diseminasi dan juga saya ucapkan sukses selalu, lancar dan dimudahkan selalu dalam mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 10 sampai nanti dinyatakan sebagai guru penggerak, lolos dengan hasil sesuai dengan ekspektasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohema, kemarin kita membuat keyakinan kelas ya bersama teman-teman. Apakah Rohema masih ingat? Kalau masih ingat, coba Ibu pengen tahu bagaimana perasaan Rohema ketika kemarin kita membuat keyakinan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohema, kelas 5 SDN 1 Cibungur. Kemarin saya bersama guru dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas. Pada saat itu saya dan teman-teman saya mencurahkan peraturan-peraturan kelas serta dibimbing oleh Ibu Atika dan menjadi keyakinan di kelas sehingga hasilnya disepakati bersama. Dan sekarang saya merasakan manfaatnya bahwa kelas menjadi bersih, rapi dan nyaman sehingga belajar pun menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.